Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Faris Sabadi, dosen program studi informatika Fakultas Sains dan Teknologi. Topik kita kali ini adalah menguasai HTML hanya dalam 25 menit. Dengan tayangan ini saya berharap akan membuka wawasan Anda untuk mengenal dan mungkin sedikit menguasai HTML dalam waktu singkat dalam 25 menit. Di awal sesi kita akan jelaskan apa itu HTML dan bagaimana HTML bekerja. Nanti langsung kita praktek menggunakan Visual Studio Code. Oke, lalu apa itu HTML? HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. HTML adalah bahasa standar yang digunakan untuk membuat dan merancang halaman web. HTML menggunakan struktur markup atau tanda-tanda khusus dalam bentuk tag untuk mengatur dan menampilkan konten pada sebuah halaman web. Dengan HTML, Anda dapat menentukan elemen-elemen seperti teks, gambar, tautan, formulir, tabel, dan banyak lagi, serta menentukan bagaimana elemen-elemen tersebut ditampilkan di browser web. Struktur dasar HTML ini terdiri dari tag-tag yang mengelilingi konten dan memberikan petunjuk tentang bagaimana konten tersebut seharusnya ditampilkan. HTML memungkinkan untuk membuat tautan struktur navigasi yang memudahkan pengguna untuk berpindah-pindah antar berbagai bagian dari situs web. Oke, langsung saja nanti kita praktek bagaimana membuat sebuah halaman dalam HTML menggunakan Visual Studio Code. Oke, kita langsung saja praktek menggunakan Visual Studio Code. Sebelumnya kita akan membuat sebuah folder ya. Di sini saya akan open folder. Kita buat folder dulu. Misalnya nama foldernya HTML. Oke, kita buat file baru, misalkan namanya index.html. Diberi nama index karena biasanya kalau di dalam web yang akan pertama kali tampil adalah file index ya, HTML. Oke, HTML mempunyai kerangka awal ya. Di sini saya menggunakan emmet, Anda bisa menggunakan tanda seru, kemudian Anda tinggal menekan tombol tab, maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Jadi sudah ada otomatis doc type HTML, HTML language English, head, body. Nah, ini sebenarnya ada dua bagian utama, ada head dan body. Untuk codingnya sendiri ada di antara body ini. Ya. Oke, saya akan membuka halaman halaman ini di browser ya, dengan menggunakan live server. Anda bisa mengklik kanan kemudian open with live server. Oke, yang pertama perlu kita atur adalah title di hit ini ya. Nanti akan mempengaruhi tampilan judul tab di browser ya. Di sini tulisannya dokumen. Ya, kita ganti misalnya contoh kasus ya, pariwisata Bantul. Nanti kalau kita refresh, di sini akan tertulis di halamannya pariwisata Bantul. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang heading. Heading adalah tulisan-tulisan dalam bentuk seperti bab dan subbab. Nah, yang pertama yang paling besar hurufnya adalah 1 ya. Misalnya Dinas Pariwisata Bantul. Nah, seperti ini. Misalnya ada lagi H2 ini hurufnya lebih kecil daripada H1. Contoh misalnya potensi wisata di Batu. Nah, hurufnya akan lebih kecil. Demikian juga H3 ini akan lebih kecil lagi ya. H3 misalnya potensi wisata alam.
Nah, ini akan huruf kecil lagi. Boleh juga kita ulang ya. H3 potensi wisata budaya. Anda bisa menggunakan H1 ini sebagai bab dan subbab ya di dalam tulisan gitu. Nah, bagaimana dengan paragraf? Paragraf Anda bisa menggunakan tag P ya, tag P. Nah, tulisannya di ini sebenarnya setiap tag itu ada pembuka dan penutupnya. Demikian juga paragraf, sedangkan kontennya di antara tag itu. Ya. Di sini saya menggunakan lorem ipsum saja ya untuk memudahkan penulisan. Nah, sekedar tulisan aja, tulis saja lorem di tab. Ya, nanti akan muncul tulisan seperti ini. Ini hanya tulisan aja ya. Kemudian kalau mau beberapa kata bisa juga. Jadi bisa menggunakan emet ya, otomatis nanti P kali 3. Misalnya kalau ingin 3 paragraf gitu. Kemudian lorem 26 misalnya kalau mau 26 kata ya. Setiap paragrafnya. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa kita lihat paragraf itu diapit dengan tag P ya, tag P. Seperti itu. Nah, untuk gambar ya, kita mau misalnya menyisipkan gambar ya. Gambar bisa juga. Perintahnya adalah tagnya adalah img. Jadi Anda tinggal menulis img, nanti tabnya di sini ada src untuk menentukan filenya src. Nah, di sini kita download dulu sebuah gambar ya untuk menampilkan gambar. Nanti di download dalam folder yang sama di mana file index.html ini berada. Misalnya wisata Bantul. Ini saya agak download aja. Save image as. Jangan lupa di lokasi yang sama dengan tadi. Tadi saya simpan di folder HTML. Nah, ini. Kemudian kita simpan, misalnya kita namakan gambar ya. Gambar 1 JPG. Nah, di sini kita bisa menentukan filenya. Anda tinggal, kalau di folder yang sama Anda tinggal counter spasi ya untuk melihat gambar yang ada ya, yang kita sudah download tadi. Nah, kalau kita tampilkan seperti ini. Nah, gambarnya cukup besar ya. Seperti itu. Anda bisa atur nanti menggunakan argumen width. Ya, misalnya mau diatur berapa piksel, misalkan 200 piksel ya. Nah, atau juga bisa dalam bentuk persen ya, jadi dia menyesuaikan lebar jendela, misalkan 50% dari ukuran jendela. Nah, bisa juga ini ya, kalau pakai persen nanti gambarnya bersifat dinamis menyesuaikan ukuran jendela. Jadi Anda bisa menggunakan satuan px, maka gambarnya akan ditampilkan secara fix ya, sesuai ukuran yang Anda tulis. Tapi kalau Anda menulis 50%, maka gambar hanya akan ditampilkan 50%. Kemudian contoh yang lain adalah penggunaan numbering ya. Numbering di sini Anda bisa menggunakan tag UL ya, UL. Nah, untuk item-item numberingnya ini UL ini sebenarnya lebih ke bullet ya. Jadi misalnya LI, misalnya ya, potensi wisata alam di Bantul misalnya
Pantai Parang Tritis misalnya. Atau kalau mau nambah langsung 2 bisa juga LI kali 2 ya, misalnya ini kalau mau 2 langsung gitu ya. Nanti tinggal kita tulis di sisinya misalnya Puncak Becici ya, atau Hutan Pinus Imogiri misalnya. Nah, di sini Anda bisa lihat ada bullet ya. Sedangkan kalau untuk numbering Anda bisa menggunakan tag OL ya. OL. Nah, kemudian untuk item-itemnya sama menggunakan LI ya. Contoh alun-alun Bantul misalnya. Nah, di sini akan muncul angka 1. Jadi kalau OL ini menggunakan berupa numbering ya. Kalau UL ini bullet. Contoh yang lain misalkan LI lagi Taman Budaya misalnya. Ini cuma contoh ya. Kemudian misalkan LI lagi Museum Batik misalnya ya. Nah, di sini akan kelihatan dalam bentuk numbering. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana membuat link ya, link. Misalnya ada beberapa halaman ya, ngelink ke beberapa halaman, saya taruh di bawah dinas pariwisata ini saja ya. Nah, seperti ini. Untuk membuat link itu Anda cukup menulis A kemudian titik link. Nanti sudah otomatis tertulis A titik 2 harif. Di sini Anda bisa melingkan ke halaman-halaman lain ya. Misalnya yang ini misalnya tadi indeks ya, indeks HTML, kemudian ini tadi misalnya beranda ya. Oke, di sini saya pakai tanda ini saja untuk pemisah gitu ya. Saya buat beberapa, saya copy aja. Misalnya alam, wisata alam, yang terakhir budaya. Nah, di sini tulis budaya HTML. Nah, di sini Anda bisa lihat sudah ada link-linknya. Tentu saja tidak nyambung kemana-mana karena kita belum membuat halamannya. Oke, kita buat halamannya ya, sekedar halaman saja ya, supaya bisa nge-link ke halaman tersebut. Kita buat file baru, misalkan tadi ada alam HTML, alam titik HTML ya, kita buat halamannya ya. Nah, misalnya saya tulis saja H1 halaman, atau tulisannya wisata alam Bantul ya. Kemudian saya buat halaman lagi misalnya ya, sekedar tulisan saja. Yang kedua adalah budaya titik HTML. Nah, di sini saya tulis aja H1 wisata budaya Bantul. Nah, mungkin tadi linknya bisa kita copy di bawahnya ya. Link ini saya copy aja, di lainnya nanti bisa saling
nyambung begitu ya. Sini juga. Nah, ini sekedar contoh. Oke, kita coba. Ini kalau saya klik wisata alam, dia akan menuju halaman wisata alam. Kalau saya klik budaya, dia akan ke halaman wisata budaya. Kalau saya klik beranda, nanti kembali ke halaman indeks. Ya. Jadi sangat mudah untuk membuat link. Yang penting Anda tahu ke halaman mana gitu ya. Kemudian contoh yang lain adalah bagaimana membuat sebuah tabel ya. Saya taruh di bawah di sini, saya kasih judul dulu pakai H2 misalnya ya. Daftar objek wisata paling populer di Bantul misalnya. Nah, di sini akan tampil tulisan daftar objek wisata paling populer. Nah, untuk membuat sebuah tabel Anda bisa menggunakan tag table ya, tag table. Nah, untuk tabel ini dibagi atas dua bagian, ada bagian judul kolom dan bagian isi ya. Ya, atau sering disebut dengan T-head itu judulnya atau heading dari tabel. Nah, baris itu dinyatakan dengan TR ya, TR. Nah, dalam TR ini terdiri dari beberapa kolom. Untuk head itu menggunakan tag TH. Misalnya nomor ya. Kemudian TH lagi, misalnya nama objek. Misalnya TH lagi, misalnya alamat. TH lagi, misalnya harga tiket. Nah, di sini kita lihat seperti ini ya. Belum ada garisnya. Kalau mau ditambahi garis, Anda bisa memberi nilai pada argumen border misalnya ya. Border sama dengan 1. Untuk tampilan yang lebih baik nanti Anda bisa menggunakan CSS ya. Ini akan dibahas khusus di lain waktu ya. Kemudian untuk isinya Anda bisa menggunakan tag T body ya. Nah, di dalamnya sama menggunakan baris TR gitu ya. TR, kemudian kalau mau beberapa kolom sekaligus TR TD kali 4 ya. Ini karena ada 4 kolom ya, supaya otomatis saja sih ya. Jadi kalau Anda juga boleh melakukannya secara manual. 1 misalnya pantai Warang. Di sebelah selatan kota York. Nah, harga tiketnya misalnya 10.000. Rupiah 10.000 misalnya. Nah, ini tampilannya seperti ini ya. Oke, kita bisa mengulangi ya. Misalnya TR lagi TD kali 4 ya. Misalnya yang kedua puncak Cici di ini Imogiri misalnya. Harga tiket rupiah 5.000. Nah, ini nanti bisa kita lihat ya. Nah, ini yang kedua bikin lagi, boleh di copy paste sebenarnya. TR lagi misalnya TD kali 4 ya. Nah, misalkan saya tambah lagi yang ketiga, alun-alun Bantul. Atau depan kantor bupati misalnya.
gratis. Nah, di sini bisa Anda lihat ya, sudah terbentuk sebuah tabel. Kemudian misalkan Anda ingin menambahkan peta ya, ini juga bisa ya, kita tambahkan peta ya, menggunakan iframe. Jadi tinggal Anda kunjungi misalnya peta Kabupaten Bantul ya, jadi kita kunjungi dulu ya, kemudian maps.google.com misalkan, contoh Kabupaten Bantul. Nah, ini di sini Anda tinggal klik bagikan. Di sini ada sematkan peta. Anda bisa salin HTML-nya. Nah, saya taruh agak atas saja deh ya. Di setelah paragraf misalnya. Setelah paragraf. Ctrl V. Kita paste ya. Ini menggunakan iframe ya. Jadi menggunakan iframe untuk penyisipannya. Nanti sebenarnya kode ini sudah bisa diambil secara otomatis dari Google Map-nya. Nah, tampilannya bisa Anda lihat seperti ini. Anda juga sebenarnya bisa menyisipkan YouTube ya. YouTube sama ya. Jadi caranya cukup mudah. Anda kunjungi YouTube gitu. Kemudian misalnya cari wisata Bantul. Nah, ini aja ya misalnya ya, Anda bisa buka, kemudian kita tunggu iklannya. Mommy, have you seen something like this before? Nah, tinggal klik kanan, nanti salin kode semat. Sama ya, misalnya saya taruh di sini, di bawah sini saya paste codingnya ya, nanti bisa Anda lihat sudah ada YouTube-nya juga ya. Mungkin secara lengkap begini tampilan dari HTML yang kita pelajari saat ini ya. Nah, kemudian untuk format tulisan sebenarnya misalnya tebal miring, ini bisa Anda gunakan beberapa teks saya di paragraf ini ya, misalnya ya. Ini misalnya tulisan yang ini lorem ipsum, ini mau saya tebalin. Anda bisa menggunakan B atau strong ya, boleh juga B, tab B gini. Nah, Anda bisa batasi buka tutup misalnya khusus kata lorem ipsum misalnya. Ini akan kita tebalin, jadi kita buka dengan B, kita tutup dengan I ya, backslash B ya, ini tutupnya. Nah, nanti kata lorem ipsumnya akan menjadi tebal ya. Jadi saya ulangi tadi, bisa menggunakan tag B ya. Nanti tutupnya kita pindahkan sesuai keinginannya, misalnya di sini ya, lorem ipsum. Atau kalau ingin miring, Anda juga menggunakan bisa ini saya juga di sini saya miring nih, Anda bisa menggunakan tag I ya, itu italic maksudnya ya. Kalau mau nah, ini akan miring. Boleh juga gabungan ya, tebal dan miring ya, berarti Anda depannya kasih B, boleh BI atau IB ya, sama saja. Jadi, yang penting yang paling depan itu menjadi paling belakang tutupnya, yang kedua ya yang kedua, jadi tidak boleh saling silang ya dalam membuat tag. Jadi ini artinya lorem ipsum yang ini
tebal dan miring ya, tebal dan miring. Nah, jadi bisa tebal dan miring. Kadang-kadang kita ingin memaksa ya pindah baris di kolom di bagian tertentu ya. Misalnya nih saya ingin ini pindah ya, unde quote ini tulisan ini, Anda bisa menggunakan BR ya, BR. Nah, nanti tulisan unde ini akan pindah baris. Jadi Anda bisa menggunakan tag BR. Ini nggak memerlukan tutup ya. Jadi BR ini hanya bukanya saja, nggak perlu tutup ya. Jadi Anda bisa memindahkan barisnya ya. Kalau paragraf itu ada jarak antar paragraf ya. Kalau BR ini tidak, dia hanya pindah baris, tidak ada jarak paragrafnya. Jadi beda antara P dan BR. BR ini juga tidak memerlukan argumen tutup. Kemudian kalau mau garis bawah ya mungkin ya. Ini misalnya mau saya kasih garis bawah ini ya, preset acomus ya, bisa menggunakan tag U itu underline ya, jadi mudah dipahami ya. Kalau B itu bold, kalau I italic, kalau U itu underline. Nah, di sini sudah bergaris bawah. Oke, untuk sementara itu yang kita bahas, mengenal sedikit tentang HTML. Pertemuan yang singkat ini mudah-mudahan membuka wawasan Anda tentang penggunaan HTML secara sederhana. Mudah-mudahan Anda terpicu untuk belajar lebih mendalam bagaimana menggunakan HTML. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.